Kanker adalah penyebab utama kematian global, terutama di Afrika, Asia, dan Amerika Tengah atau Selatan, menyebabkan sekitar 8,2 juta kematian pada tahun 2012. Proyeksinya mencapai 13 juta per tahun pada 2030, dengan prevalensi di Indonesia sekitar 1,4 per 100 penduduk pada tahun 2013. Sebagian besar pengobatan kanker yang diterapkan saat ini terbatas pada pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Meskipun pembedahan berpotensi menimbulkan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan kemoterapi atau radioterapi, pembedahan hanya dapat diterapkan untuk mengobati kanker tingkat rendah. Di sisi lain, kemoterapi atau radioterapi tidak hanya menghancurkan sel-sel kanker, tetapi juga mempengaruhi jaringan tubuh di sekitar area tersebut, sehingga menimbulkan efek samping juga. Asal kenapa penelitian ini menggunakan nanopartikel sebagai drug delivery? Ukuran yang sangat kecil memungkinkan nanopartikel dengan mudah berpindah keluar masuk dari pembuluh darah manusia. Ya, nanopartikel magnetik yang telah dipelajari sebagai nanokanker potensial memiliki sifat paramagnetik. Nanopartikel juga dapat dimodifikasi dengan agen penargetan untuk memaksimalkan penargetan sel menggunakan penambahan bahan penargetan ke dalam nanopartikel dengan cara memodifikasi permukaan nanopartikel menggunakan asam amino, peptida, dan biomolekul lainnya. Konjugasi nanopartikel dengan bahan penargetan disebabkan oleh reaksi gugus amino ketika bertemu dengan gugus karboksil dan bufin serum albumin atau BSA. BSA merupakan media konjugasi yang efektif karena mampu meningkatkan waktu berobat dan menstabilkan hidrofobik. Kemudian ditambahkan obat doxorubicin yang sering digunakan untuk mengobati kanker karena dapat menghasilkan radikal bebas reaktif yang menghancurkan DNA kanker sel. Dalam penelitian ini, nanopartikel magnetik disintesis secara kimia. Setelah itu, nanopartikel dilapisi dengan BSA, diisi dengan doxorubicin, dan difungsikan menggunakan asam folat. Pada hasil uji sitotoksilisitas BSLT pada nanopartikel magnetik menunjukkan bahwa bahan tersebut tidak bersifat toksik. Karakterisasi ukuran nanopartikel magnetik melalui uji PSA menunjukkan bahwa nanopartikel magnetik berukuran lebih besar dari 100 nanometer dan melebihi persyaratan nanokarir yang baik. Nah, sintesis nanopartikel magnetik difusikan asam folat dan mengandung doxorubicin. Umumnya ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu adalah sintesis nanopartikel magnetik yaitu MNP. Yang kedua itu adalah pelapisan nanopartikel magnetik dan penguatan doxorubicin atau DOX BSA MNP. Yang ketiga adalah fungsionalisasi DOX BSA MNP dengan asam folat aktif yaitu FA DOX BSA MNP. Nah, karakteristik sifat fisik FA DOX BSA MNP melalui uji STM menunjukkan bahwa permukaan FA DOX BSA MNP mengelompok. Nah, pelapisan obat terjadi paling cepat pada pH sedikit asam, yaitu sekitar hanya itu adalah 5,4. Dengan demikian, dapat bekerja dengan baik pada sel kanker dengan pH sedikit asam dibandingkan dengan sel normal. Nah, itu adalah hasil uji MTT ASI menggunakan sel osteoblast MC3T3 menunjukkan viabilitas sel yang tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mereka tidak beracun bagi sel normal. Nah, berdasarkan hasil pengujian menunjukkan partikel magnetik asam folat dan ditambahkan doxorubicin potensial sebagai penghantar obat untuk kanker atau drug delivery.